Halo Sobat Rame, selamat datang kembali di Ruang Aspirasi dan Media Edukasi. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang inspiratif dan edukatif. Nah, yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa dan di kehidupan dunia kerja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa karena beliau bukan hanya akademisi, tetapi juga seseorang yang penelitiannya langsung bersentuhan dengan pasar modal di bangku sarjana Universitas Gadjah Mada. Nah, saya menyambut Bapak Muhammad Iqbal Fauzi. Pak Iqbal, selamat datang. Sebelum kita masuk ke IHSG dan segala dramanya, boleh saya tanya dulu satu hal yang mungkin tidak semua orang tahu. Bapak meneliti AHM, yaitu Adaptive Market Hypothesis, sejak di S1 GM. Nah, apa sebenarnya inti dari teori penelitian Bapak itu, dan kenapa itu relevan untuk memahami kondisi pasar kita hari ini? Terima kasih Mas. Jadi AMH ya Mas, Adaptive Market Hypothesis. Kalau lain kan astronomer baru. Jadi sebelumnya waktu S1 memang saya penelitiannya terkait pasar modal menggunakan konsep teori pendekatan terbaru, yaitu Adaptive Market Hypothesis. Itu kan diterbitkan oleh Andrew itu tahun 2004 teorinya. Dan diajarkan di bangku kuliah dan di buku textbook saat ini kan masih pakai pendekatan efisien market hypothesis. Itu sejak tahun 1990-an lah, berkembang sampai 2000. Nah, jadi memang kalau efisien market itu kita sekedar judgement, misalkan market Indonesia ini pasarnya efisien atau enggak. Efisien itu kan dalam artian semua informasinya tercermin. Jadi setiap investor itu bisa mengakses informasi secara simetrik misalnya. Tapi kan namanya efisiensi itu dinamis Mas, berkembang. Waktu itu memang ada pendekatan terbaru itu yang saya jadikan referensi itu disertasinya mahasiswa doktoral di University of Manchester. Jadi waktu itu kan ceritanya saya mau mengajukan skripsi ya kan, saya konsentrasi keuangan, mengajukan 5 judul. Semua dosen pembimbing saya semuanya ditolak. Terus kamu nggak topik baru ya ini, tapi saya sudah mempelajari topiknya sekitar 2 bulan. Jadi saya diberikan disertasi, saya pelajari, terus kemudian saya replikasi penelitiannya di pasar Indonesia. Tentu dengan metode yang sangat lebih simpel ya. Kalau disertasi keuangan waktu itu memang bisa berlembar rumus keuangannya. Akhirnya saya meneliti terkait efisiensi market di Indonesia. Jadi nanti grafiknya itu sangat beragam. Jadi level efisiensi yang bisa naik di periode berapa, turun di periode berapa, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan waktu itu Bapak meneliti di tahun berapa? Apakah sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum pandemi sih, jadi sekitar saya meneliti 2019. Waktu itu horizon waktunya sekitar 5 periode. Jadi 2015 sampai 2019. Di waktu itu proxy ya. Proxy itu kan ketika kita meneliti bursa kan kalau semuanya itu sangat besar ya. Jadi kita mengambil sampel yang representatif. Waktu itu saya mengambil IHSG dan LQ45. Jadi 2 indeks itu yang saya jadikan indikator penelitian. Nah, apakah setelah pandemi dan sekarang dengan kondisi geopolitik, nah, apakah masih relevan dengan penelitian Bapak dengan kondisi sekarang? Tentu sudah berbeda ya Mas. Jadi kalau setelah pandemi dan selama pandemi itu kan jelas kondisinya sudah sangat beragam. Dan waktu itu kan hampir 10 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu kan sampelnya 2015. Sekarang kan anggota bursa emiten di bursa kan sudah meningkat
sekitar 950-an dan kalau cuma 900. Nah, nanti jika memang selama COVID, misalkan teman-teman memiliki ini selama 10 tahun atau 20 tahun, itu biasanya periode anomali itu di treatment khusus. Jadi ketika COVID ini kan fluktuasinya berbeda, itu ada pendekatan khusus biasanya event study dan sebagainya. Kalau kita bicara IHSG, itu kan beberapa bulan terakhir ini gambarannya cukup dramatis. Nah, kita melihat indeks sempat jatuh ke level terendah dalam 5 tahun. Nah, sempat ada kepanikan dari investor-investor lain, dan kemudian dari kondisi itu rebound lagi, dan siklus itu kan terus berulang. Nah, bagi orang awam dan bagi mahasiswa manajemen yang sudah belajar teori pasar dan belajar teori pasar, situasinya kan membingungkan. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya kalau kita ngomong IHSG itu kan representasi dari seluruh saham yang tercatat atau melihat di bursa Indonesia. Jadi ada sekitar 950 perusahaan yang melihat di bursa. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita kan perlu clearkan dulu nih, apakah IHSG ini mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia atau dalam bahasa lain, misalkan kita angkat PDB lah, PDB Indonesia seberapa, ini kan menunjukkan produktivitas ekonomi PDB. Nah, PDB kita itu kan 60% itu didominasi UMKM, sektor informal, di mana mereka itu tidak melalui perusahaan, jadi tidak tercapture di perusahaan. Sedangkan bursa kita itu kan hanya 950 perusahaan besar, ada kriteria tertentu hingga mereka bisa melanjut di perusahaan. Nah, ini kan tidak apple-apple ketika kita membandingkan. Ekonomi kita 61% ditopang UMKM, di mana tenaga kerja kita itu 97% di sektor informal. Jadi cuma 3% yang di sektor formal. Itu kan tidak menandakan seperti itu. Nah, kemudian lantas apa yang membuat IHSG ini bergejolak? Jadi kan IHSG ini dipengaruhi oleh sentimen pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita lihat dulu nih komposisi di IHSG kita. IHSG kita itu menurut ini mas, itu kan ada sekitar 27 juta investor, kalau nggak salah ya, tapi coba kita lagi di bursa. Nah, dari sekian banyaknya itu 99% itu investor dalam negeri. Kalau dari segi jumlah akunnya, jadi asing itu nggak sampai 1%. Cuman kalau kita lihat nilai yang dikelola yang diinvestasikan itu asing hampir 40%, 60% investor domestik. Jadi asing 40% ini itu jumlah orangnya itu cuma nggak sampai 1%. Mereka itu rata-rata datang dengan bawa dana besar. Mereka memang pekerjaannya itu mengelola dana investasi skala besar. Kenapa Indonesia tidak menarik? Ya karena kita masih negara emerging market, negara berkembang, potensi returnnya itu lebih tinggi. Ini nanti panjang lagi ketika kita bahas kaitannya dengan ekonomi makro. Cuman akhirnya bayangkan 40% investor asing ini sangat sangat sensitif terhadap isu-isu global dan isu politik dalam negeri. Misalkan ini kebijakan pemerintah terkait pengelolaan ekonomi itu sangat mempengaruhi risiko investor. Investor bisa saja menganggap program pemerintah depan ini belum begitu jelas ekonominya, itu dianggap terlalu risiko. Mereka mungkin menarik dananya mengalihkan ke negara atau wilayah atau instrumen yang lebih aman. Sekarang itu salah satu yang paling berpengaruh. Misalkan kayak kemarin akhir 2025 ya kalau nggak salah, atau 2024 ya, yang PPN itu akan naik. Coba bayangkan ya, itu keputusan
keputusan itu dibatalkan ketika malam tahun baru. Jadi sebegitu tidak pastinya iklim bisnis di Indonesia. Misalkan kemarin ada koperasi daerah desa Merah Putih. Kalau nggak salah di wilayah NTB itu tiba-tiba seluruh wilayah Alfamart harus ditutup. Itu kan investor sudah mikir saya investasi 500 juta, 1 miliar tiba-tiba dihentikan dengan cara itu kan tidak ada kepastian. Meskipun returnnya tinggi, tapi kalau resikonya besar, investor akan mikir. Terus ada juga sentimen suku bunga, Fed dan suku bunga. Makanya kalau teman-teman perhatikan kan di periode itu kan 3 bulan terakhir dinaikkan terus oleh pemerintah. Mei, April, Mei, Juni itu dinaikkan terus oleh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghiasi kondisi hari ini itu multifaktor mas. Pertama, memang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi dalam negeri. Bisa saja IHSG itu sedang turun, tapi daya beli masih stabil. Nah, itu perlu diproses lagi. Kemudian yang kedua, ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi dalam negeri. Kalau dirasa terlalu berisiko investor, mereka akan mengambil. Kemudian yang ketiga kan ada geopolitik Amerika dan Iran juga. Meskipun sekarang sudah mulai meredah. Itu sih. Ada satu isu yang cukup mengejutkan publik beberapa waktu lalu soal sorotan MSCI terhadap transparansi pasar modal kita seberapa besar dan sebenarnya kekuatan sebuah lembaga seperti MSCI terhadap nasib IHSG kita itu bagaimana? Jadi kemarin kan MSCI itu yang disorot terkait transparansi data. Jadi menganggap ketika satu emiten atau satu perusahaan di bursa itu sebenarnya investor retailnya itu juga bagian dari investor mereka sendiri gitu. Jadi sangat mudah digerakkan oleh satu pihak, segelintir pihak. Nah ini kan bagi lembaga internasional pengelola seperti Indonesia ini dianggap kurang liquid. Mereka tidak transparansi data. Jadi data kepemilikan investor dari suatu emiten atau suatu perusahaan itu pengen transparan seperti itu. Makanya kan ada beberapa pasar itu, beberapa emiten itu yang dikeluarkan dari perusahaan. Jadi tidak masuk hitungan pemeringkatan. Jadi misalkan di SDA ada 900 perusahaan, mereka tidak menganggap perusahaan ini dalam hitungan pemeringkatan. Kemudian yang kedua, akhirnya kan bursa merespon cepat, ITX. Itu kan kalau melihat perkembangannya kan akhirnya menyusun regulasi yang lebih ketat terkait publikasi data investor. Jadi kalau tidak salah itu 15% itu dan investor itu porsi kepemilikan itu harus liquid sebenarnya. Ini menjaga. Kalau nggak salah itu kan meningkat dari sebelumnya. Jadi bursa merespon cepat harapannya menjaga kepercayaan investor. Nah, apakah peningkatan ini berpengaruh terhadap bursa kita? Nah ini jawabannya sangat bergantung kepada sentimen investor. Jadi kalau investor menganggap bahwa sebenarnya pasar Indonesia ini kurang transparan, nah, mereka kan mungkin menganggap ini sebagai risiko lagi. Nah, kalau kita ngomong soal investasi itu kan sangat berkaitan erat dengan return dan risk. Returnnya boleh sekian, tapi risknya ini kira-kira masih bisa ditolerir atau tidak. Ini kan kalau teman-teman nanti belajar konsep di manajemen risiko kan risk ini bisa dibedah lebih dahulu. Cuman kalau berkaca pada lembaga pemeringkat internasional seperti itu ya kaitannya dengan risiko tadi mas. Cuman memang saya baca terakhir kalau masalah akhir Juni ini ITX atau bursa itu optimis bahwa bisa bisa mengakomodasi saran-saran dari Indonesia. Tidak sampai turun meningkatkan, kalau masalah itu ada peningkatan. Jadi emerging market nanti frontier market. Nah, Indonesia itu ya SPC karena BI tidak sampai turun.
masih tetap di emerging market. Seperti itu. Mbak Iqbal, kita masuk ke sesuatu yang lebih personal. Nah, di tengah semua keributan IHSG saat ini, ada satu strategi yang disebut-sebut itu dollar cost average atau DCA. Nah, atau bahasa Indonesianya itu menambah garam. Nah, pertanyaan saya itu, apakah strategi ini yang secara ilmiah memang dikatakan solid atau ini lebih ke mitos yang terlihat solid? Sebenarnya oke, itu kan kalau kita mendengar di awal kelihatan hasilnya, wah itu nih waktunya beli. Nah, cuman kita harus perhatikan lagi emiten yang ingin kita beli. Jika memang fundamental, ketika kita kan ngomong fundamental, kita analisis ya, emitennya kondisi perusahaannya seperti apa, sehat atau tidak, lakunya bagaimana, prospek kedepannya bagaimana. Ketika memang fundamental di perusahaan ini memang kuat, sehat, tidak ada isu berarti dalam operasional mereka, yang tumbuh, operasional tak bagus, tidak ada isu politik yang mengganggu perusahaan ini. Misalkan kita ngomong perusahaan tambang ya, dan kemudian ada perintah dalam beberapa tahun ke depan izin tambang akan dicabut. Nah ini kan juga isu negatif ya, meskipun historisnya lawannya bagus, tapi ke depannya prospeknya ada kendala izin. Nah ini kan juga nggak bagus ya. Jadi teman-teman analisis secara komprehensif, jika memang perusahaan ini bagus, kemudian harganya turun ini ternyata disebabkan oleh sentimen pasar, bukan disebabkan oleh operasional mereka. Nah ini saling harus dibeli. Nah, jadi misalkan pernyataan seperti itu kan harus kita telah lihat juga, Mas. Ada 956 emiten berusaha. Nah, dari 900 ini mungkin ada beberapa yang turun karena memang kondisi lagi nggak bagus. Tapi ada gara-gara yang turun itu disebabkan oleh sentimen pasar, padahal pendapatan mereka bagus. Dan itu cukup nasional untuk ini seperti itu. Ya, jadi kalau ada bahasa itu investasi layar ke atas. Jadi misalkan ini teman-teman saat ini di masa belajar untuk investasi, entah itu investasi di pasar keuangan, di pasar modal, atau di investasi real ya, di properti, di pertanian dan sektor-sektor lainnya. Cuman yang tidak kalah penting itu investasi ya ke atas. Tahu nggak? Tahu. Pelatih pulau ini. Ya, jadi sebenarnya yang perlu dibanyak juga itu dari sisi ke atas itu otak laporan. Investasinya seperti apa ya? Pendidikan seperti apa? Apakah kuliah, nanti dan sebagainya ya. Lebih dari itu, sejauh mana teman-teman belajar konsep di kelas, di luar kelas dan sebagainya. Kita tidak sesempit nilai IPK ya. Jadi teman-teman harus jalan dua-duanya seperti itu. Jika tidak, nanti hanya kan sebagai apa ya, investor ya, promo atau ya di petani masalah seperti itu. Dan untuk mahasiswa yang mungkin punya modal terbatas, katakanlah 100-200, apakah strategi DCA ini relevan? Ya relevan sih Mas, kalau menurut saya investasi di situ relevan. Ibarat kata kalau jantung kan sudah nggak terlalu rendah, kalau memang naik juga ya bisa dinikmati lah gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomong investasi, kalau teman-teman yang belajar dengan nilai itu cukup oke lah. Menurut saya untuk melatih diri di pasar dengan nominal investasi segitu. Jadi ya apa menurut saya ini kan juga pembelajarannya cukup bagus ya. Kondisi seperti ini ketika teman-teman invest, nah nanti kan teman-teman bisa experience di pasar. Nah, ketika nanti teman-teman sudah di level yang lebih tinggi, otomatis kan apa ya, sudah punya pengalaman yang lebih bagus ya. Di kondisi lagi fluktuatif seperti ini. Ya ini kan kita belum tahu ya nanti Juni sampai Desember seperti apa. Cuman ini kan kalau kita lihat trennya di pasar kan fluktuasinya tidak sebesar di awal tahun. Karena lagi
dilatih sama seperti itu. Kalau pasar lagi turun seperti sekarang, apakah kita lanjut DCA atau kita ekspor dulu untuk investasi? Sebenarnya, nah itu kan gini mas, kalau kan takutnya gini, kalau kita masuk, wah ini lagi turun nih, masuk bagus. Tapi ada kemungkinan ini sebenarnya turunnya belum selesai, bisa lebih turun lagi. Nah, itu sebenarnya apa ya mas? Statement seperti itu saya tidak dalam kapasitas untuk menyarankan masuk keluar dan sebagainya. Tapi saya hanya memberi gambaran dan batas-batasannya. Memang secara umum kan kondisi kita masih sangat turun lah dibanding akhir tahun. Nah, ketika fundamental perusahaan bagus ya masuk aja, nanti kan pasar akan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi nanti akan balik ke kondisi awal dan jangan naik. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti itu ya itu sangat customize terhadap seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa menurut saya, tidak perlu mikir sembahyang selagi yang sudah masih apa ya, kalau resiko turun itu kan masih oke lah ya. Oh iya, kalau kita ingin melihat emiten yang bagus secara fundamental itu, apakah dari PBV itu bisa, dan apakah itu juga sangat mempengaruhi emiten tersebut PBV-nya? Apakah ketika kita melihat emiten itu indikator PVP itu salah satu indikator yang cukup untuk menentukan ya bahwa ini bagus kamu. Ya, PVP itu salah satu indikator. Sebenarnya kita harus melihat indikator yang lain. Nah, kalau kita ngomong keuangan itu kan nanti terutama di ini ya presentasi akhir itu kan keuangan kita itu sebenarnya hanya soal proyeksi gitu kan, forecasting. Nah, misalkan teman-teman lihat dulu ya zaman saya kuliah saat itu lagi ramai-ramainya Gojek itu 2019. Nah, itu kan baru unicorn gitu. Valuasinya sekian di atas. Pokoknya ada indikator tertentu kan ya, padahal mereka masih rugi. Laporan itu masih rugi. Kenapa kok dianggap valuasinya tinggi? Karena pendekatan keuangan itu melihat prospek di masa mendatang. Mungkin sekarang rugi, tapi nanti tahun kesekian ini sudah untung dan tahun-tahun selanjutnya ini akan profit. Nah, misalkan contoh paling simpel lah, kita ngomong soal tambang dan itu. Tambang ini bagus sebenarnya. Nah, tapi misalkan saya punya teman itu dia salah satu kota di Sumatera. Dulu kota ini tuh sangat kaya, tapi sangat bergantung pada tanaman hias. Terus sekarang petaninya sudah habis, kotanya merangkak. Nah, misalnya konsesi batubara ini 20 tahun. Nah, terus selama 20 tahun ini laporan bandungnya bagus terus untung sebenarnya. Nah, misalkan teman-teman masuk di tahun ke-10, artinya kan masih ada prospek 10 tahun lagi kan ditambah. Tapi kalau teman-teman masuk di tahun ke-17, 18 kan tahun 2 tahun. Valuasinya kan negatif. Sebenarnya dulu kalau saya pernah belajar itu nanti kayaknya ada evaluasi perusahaan. Jadi kalau teman-teman nanti ingin berkarir profesional di bidang ini ada namanya appraisal atau jasa penilaian publik. Saya dulu waktu kerja sebelumnya sangat berkaitan dengan teman-teman dari KJP. Jadi menilai suatu aset, menilai suatu perusahaan itu harus bagus banget. Saya juga ada teman, dia S1-nya bukan di ekonomi, tapi S2 ngambil di bidang bisnis ekonomi. Setelah itu dia ngambil sertifikasi, sekarang kerja sebagai appraisal. Jadi saya dulu ini mas pernah mengerjakan satu emiten. Waktu itu emiten perusahaan karya.
Jadi misalnya ditanya sebenarnya itu di sektor apa? Ini karya, konstruksi. Nah, waktu itu zaman pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, saat waktu itu kan lagi ini ya, lagi membangun infrastruktur, masalah, bendungan, kemudian pelabuhan, dan sebagainya, bandara. Itu ini mas, prospeknya. Cuman ketika berada di Prabowo, habis mereka. Saya pernah ikut ini gatheringnya himpunan apa namanya kontraktor se-Jawa Timur, teman-teman yang saya ikut. Tahun pertama periodenya Pak Prabowo, mereka nggak ada turun mas, setahun nggak ada proyek sama sekali. Jadi mereka itu awalnya orang kaya, setahun proyeknya itu merana. Mereka mikir setahun ini bagaimana? Mungkin kan mereka pengusaha, mungkin bisa usaha di bidang lain, datang-datangnya. Tapi kan nggak mudah mas. Mereka spesialisasinya di kontraktor. Tiba-tiba regulasi pemerintahnya stop, dialihkan ke MBP Komdis. Udah selesai mereka. Itu makanya saya sebut ada beberapa bisnis itu sangat sensitif terhadap regulasi. Tapi kalau teman-teman di bidang perdagangan, pertanian, FMCG itu tidak. Pertanian mungkin masih cukup sensitif ya, kaitannya dengan putus. Makanya tadi pertanyaannya ketika apakah PBV ini salah satu indikator? Ya mungkin iya, tapi teman-teman perlu lihat lagi ini berada di sektor apa. Terlebih lagi yang menurut saya ya, yang cukup sensitif itu kaitannya dengan prospek ke depan. Investor tadi lari itu kan karena terlalu banyak. Itu bukan karena kondisi perusahaan sekarang itu sangat buruk, enggak. Tapi mereka melihat regulasi ke depan. Apakah ada mereka melihat ketidakpastian regulasi ke depan ini masih. Sekarang ada yang kayak itu teman-teman yang loss manager itu kan sudah training sebagainya. Tapi apakah prospek komunikasinya bahkan saya hingga 2-3 tahun itu pertanyaan lagi kan. Makanya kemarin saya punya teman pengusaha LED. Itu modalnya kan lumayan mas. Besar. Baru berjalan beberapa bulan sekarang beberapa di stop. Mereka gimana itu teman-teman? Pabrik barang kan dapur, beli mereka karyawan. Kalau mereka ya kan usaha bersama dan sebagainya. Nah, itu kan bisnis yang beresikonya tinggi. Itu sangat bergantung pada anggaran dan dana. Itu pasti kita perlu melihat secara holistik. Terlebih ketika kita ngomong keuangan ya, kita harus mampu melihat selangkah lebih maju. Saya dulu pernah ikut kuliah tamu dari salah satu konglomerat di Indonesia. Dia sekarang mungkin 20 besar atau 10 besar orang terkaya di Indonesia. Dia bilang kebiasaan hidupnya ya, tiap pagi sebelum berangkat ke kantor di rumahnya itu besar. Dia selalu melihat berita politik dan kondisi pasar. Yaitu usahanya sekarang bermain di rumah sakit dan bermain di FMCG, pemain besar. Terus setelah pulang kerja jam 5 sore dia pantengin kondisi pasar berita politik sampai jam 8 sore setiap hari. Karena dia itu mengelola perusahaan yang triliunan. Dan dia itu sangat bergantung pada kondisi sekarang. Misalkan ada teman saya diri, dia melihat dia tiap hari harus pantengin berita pemerintah, gimana DPR dan sebagainya. Kalau tahu ini bakal di stop, dia harus exit itu sesegera mungkin. Jangan sudah mengatakan ruginya nanti semakin besar. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang bisnis. Jadi indikator keuangan itu harus sensitif. Dia telat sepersekian momen bisa juga semakin besar. Termasuk kalau mau masuk ke pasar, dia mau invest produk, dia kalah memiliki dengan yang lain. Samsung, saya dulu kan pernah menganalisis Samsung, ya nggak penting sih. Itu
Android, kalau sekarang kita ngomong smartphone premium, Android itu mungkin kan top ya Samsung ya. Dulu di iPhone sama Samsung. Kenapa iPhone itu brandingnya kuat? Karena dia smartphone pertama. Kenapa Samsung kuat? Karena dia smartphone pertama dari Android. Padahal sebelum itu Samsung itu perusahaannya kecil, nggak laku, elektronik masih kayak Android. Karena dia masuk pertama, dia kemudian semakin investasi ada di besar-besaran bisa sustain. Itu makanya kita ngomong bisnis, kalau kita ingin masuk peluang seperti yang momentum bisa kalah lebih banyak. Kita sudah tahu ini maksudnya banyak, terus kita telah exit juga ruginya semakin besar. Nah, itu sense seperti itu yang perlu dilatih. Maksud saya kita ngomong investasi tidak sesempit investasi di perusahaan. Sebenarnya logikanya sama. Jadi asing di perusahaan telah masuk, kemudian telah keluar itu juga selesai. Kalau bicara tentang emiten kan beberapa tahun lalu kan banyak emiten yang secara prospek itu bagus, bahkan bisa multi-bagger seperti contoh Pani kan. Nah kan dulu itu Pani kan emang emiten yang perusahaan kaleng gitu, dan di gedung listing sama saling, dan itu bisa apa ya, bisa valuasinya itu bisa naik hingga ratusan. Nah itu apakah emiten-emiten yang IPO sekarang ini itu apakah juga berpotensi sama seperti yang tahun lalu? Saya kemarin minggu lalu habis dari kantor bursa efek perwakilan Jawa Timur. Salah satu kepalanya itu kan yang memberikan materi, termasuk dari yang materi terkait ini dari salah satu perusahaan sekuritas. Mereka menjelaskan ada 8 emiten yang mau. Semuanya itu sudah ada apa namanya, saya selalu informasi prospektusnya sudah ada. Apakah yang IPO itu selalu naik? Nah itu belum tentu juga. Kita perlu melihat prospektusnya. Yang paling dasar itu dananya digunakan untuk apa? Dia pernah menemukan emiten yang IPO itu 100% dana yang diterima itu digunakan berapa? Membayar utang. Jadi kondisinya itu dia sudah megang-megang. Jadi begitu dia IPO langsung turun, nggak pernah naik. Nah, kemarin saya menganalisis salah satu emiten di sana sama Mas. Emiten ini cukup bagus. Ya, banyak faktor ini reputasinya bagus dan sebagainya. Ketika kita bedah laporan penggunaannya itu mostly untuk ekspansi, sebagai misal ekspansi, karena ini pertumbuhannya cukup bagus. Kita lihat di laporan lebihnya 3 tahun terakhir masih cukup oke, stabil, dan beberapa tahun itu tumbuh. Dari sisi neracanya beberapa indikator masih cukup sehat. Ini prediksi juga akan naik. Jadi itu sangat bergantung mas. Maksudnya gini, jangan sampai teman-teman nanti ini yang itu mas bagus naik, itu selalu naik. Padahal teman-teman lihat dulu, ini perusahaan IPO ini karena sudah, kalau ini kita ngomong di struktur modal ya mas, menerbitkan saham baru itu prospek yang bagus nggak? Apa sinyal yang bagus nggak? Bisa jadi gimana? Antara dua kemudian. Iya, jawaban apa? Jadi ya ini memang sangat bergantung. Cuman secara umum dari cukup logis itu dianggap sinyal yang kurang bagus. Kenapa? Ketika
Jadi kan ada preferensi pemilihan sumber modal. Yang pertama itu mendahulukan petani dulu. Kenapa? Karena petani ini nanti ada efek penghematan pajak terus sebagainya. Tapi yang paling menurut saya cukup menarik adalah karena dianggap perusahaan ini cukup dibikin oleh perbankan. Jadi kalau dia bisa menambah utang, otomatis kan perbankan menilai dia layak. Kalau menambah saham baru, disinyalkan dia ditolak di bank. Ya ini jelas sangat banyak faktornya. Saya bisa pakai. Kalau tadi melihat IPO 100% buat bayar utang, itu kan otomatis dia udah nggak mampu dipinjemin kan. Jadi barangnya itu kayak kita ngomong perbankan, kayak pertama kan mungkin bank umum ya. Ketika dia ditolak di bank umum, larinya mana? BPR. BPR itu sebenarnya lebih tinggi, tapi dia masih bisa menerima kalau ini slipnya bagus, maksudnya bagusnya saya terima. Tapi konsekuensinya bunganya lebih tinggi karena ini sering kan lebih resiko BPR. Kalau BPR ditolak mana? Saya bawahnya lagi pinjol kasar ini. Oh, pinjol itu bunganya gila-gilaan mas. Tapi kenapa masih laku? Orang yang pinjol itu ditolak BPR. Pinjol itu saya kira sekarang cair 100 juta kan nggak dilihat, bank itu diverifikasi sangat lebih. Jadi kalau sudah mentok terakhir ini artinya dia itu sudah punya maksud. Kenapa ditolak? Karena masih itu bisa jadi kayak gitu. Ya jelas kita tidak bisa simplifikasi ya mas, karena kan setiap perusahaan kita perlu analisis seperti itu. Iya. Nah, cuman ketika pertanyaannya tadi ya kita perlu lihat lebih dalam lagi. Paling gampang kita lihat prospektusnya. Pak Iqbal, saya ingin masuk ke sesuatu yang saya rasa itu relevan buat pendengar kita, termasuk mungkin bagi mahasiswa dari yang sudah mulai investasi itu sering mendengar panic selling. Nah, jangan panic selling. Nah, tapi nyatanya ketika IHSG lihat tuh, kita lihat penjualan dari investor retail itu luar biasa loh. Nah, dari perspektif Bapak, baik sebagai akademisi maupun sebagai pengamat pelaku investor, apa sih yang investor retail ini pikirkan ketika mencet tombol jual tuh? Ya. Di momennya kali itu. Ya. Ini nyambung ya mas, analogi saya ceritakan yang besar salah satu daerah di Indonesia. Telat masuk itu juga bisa apa ya menghilangkan potensi laba banyak. Telat keluar itu bisa membuat ruginya lebih banyak. Logika tersebut juga berlaku di pasar. Pertama, sebelum kita menjawab kita perlu katakan dulu orang investasi ini untuk investasi atau trading. Jadi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek ya udah langsung jual. Dia mencari capital gain dalam waktu dekat. Tapi ada juga yang dia memang untuk jangka panjang. Kemarin saja untuk di bursa itu oleh sekuritas ini sarankan nih nggak apa-apa. Itu dua ini. SID-nya dua, jadi ini untuk trading untuk investor, untuk investasi. Nah tadi ketika IHSG turun, nah itu orang kemudian panik selling. Pertama, kita tidak tahu yang mereka pegang itu saham apa. Bisa jadi sahamnya memang secara fundamental lagi gak bagus. Nah, terus bisa jadi mereka itu tujuannya trading. Sejak awalnya memang tidak mencari perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi potensi kapital dalam waktu dekatnya tinggi. Jadi dia daripada lebih banyak segera saya jual. Tapi ada juga mereka memang tujuannya investasi jangka panjang, kemudian fundamentalnya masih bagus, tapi FOMO
dijual juga. Ini perlu kita nyatakan. Jadi sebenarnya apakah Paneksa ini tuh bagus atau enggak? Tergantung juga. Memang banyak capital outflow di bursa kita. Kalau eh, investor asing ini mas yang masuk, kan tadi di awal sudah saya berikan gambaran ya, teman-teman mungkin bisa lihat dia proporsinya tidak sampai 1% secara jumlah SID ya. Tapi dari segi kapital yang mikro lagi hampir 40%. Mereka pasti masuk itu sebagai besar ya, mungkin dalam bentuk eksekusi atau mereka sebagai orang yang mengelola dana investasi. Kalau di Indonesia kan mungkin gitu, bagaimana cara investasi itu kan wah, ya uangnya banyak lah. Nah, itu mulai saya pikir itu kan umurnya sangat ini mas, sangat besar ini ya. Karena modal mereka sangat besar. Terus mereka kan juga monitoring oleh investor itu oleh apa? Investornya itu dana yang mereka kelola itu kan cukup ini mas, setiap secara berkala. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan, setahun dievaluasi. Dan mungkin beberapa apa ya, pemilik dana yang mereka kelola itu memang pengennya tetap stabil dan tidak ingin ada fluktuasi yang terlalu mendalam. Karena mereka mungkin mau cuma setahun, dan itu peningkatan. Cuma ya jadi poinnya adalah jangan sampai teman-teman ini panik selling padahal kondisinya sebenarnya lagi bagus. Kan karena kan nanti mungkin fundamentalnya bagus, tidak ada isu negatif. Beberapa kali kita akan recovery ya, gimana recovery ya. Jadi ya itu ini ya, kata perlu melihat secara komprehensif. Baik teknikal dan sebagainya di pasar, entah itu kerangka berpikir pemilinya di kursus atau di pelatihan, dan itu lihat dengan semua orang yang jadi keilmuannya holistik dalam ini. Kalau cuma satu sisi yaitu perawan juga ya. Entah itu mereka terlalu ragu, tidak mau ikut sentimen, atau mungkin dia sangat ikut-ikutan sentimen. Nah, itu harus ditelah secara holistik. Pak Iqbal, kita hampir di penghujung percakapan kita kali ini, dan saya ingin menutupnya dengan pertanyaan sederhana. Kalau Bapak harus menyampaikan satu pesan aja kepada mahasiswa yang baru mulai belajar investasi khususnya di kondisi pasar saat ini yang dimana tidak menentu, seseorang yang tidak menentu untuk di dunia apa tren pasar. Nah, apa pesan beliau? Kalau pesan saya ini pesan yang sering saya sampaikan di berbagai forum dan kelasnya untuk mahasiswa. Kondisi saat ini, zaman saat ini itu kondisi di mana tantangannya adalah mereka mencari informasi. Zaman sekarang teman-teman mencari informasi itu sudah sangat mudah, browsing, AI, sebagainya. Kalaupun teman-teman pengen mendengar pendapat dari influencer atau apa kan sudah sangat mudah juga. Berbeda mungkin dengan zaman saya itu ada browser sebagainya. Sudah mudah, tapi tidak seperti sekarang. Beda dengan zaman orang tua saya atau pendahulu itu kan kalau minta informasi baca lagi misalnya, atau nulis tugas cari di perpusnya nggak ada, nah di Surabaya soalnya nggak di Jakarta, nggak ada yang nggak bisa nulis. Cuman di era arus informasi literasi ini, skillnya tuh bukan lagi mencari informasi, ada mas. Apa ya? Ya, tantangannya adalah memfilter informasi. Oh ya, memfilter. Teman-teman, misalkan yang saya sampaikan di sini, teman-teman juga harus filter, rasional nggak sebagainya. Harapannya apa? Teman-teman kan sangat mudah mencari informasi. Bagaimana ya sih sosial ini ya? Tapi teman-teman ini logis saya sebenarnya. Nah itu kan teman-teman ngantri
rekomendasi jual rekomendasi dunia. Cuman apa kalau mengembangkan? Nah, itu yang harus teman-teman kuatkan. Nah, skill untuk membedakan itu dibangun melalui pembelajaran yang sistematis dan dilakukan. Kelihatan mas saya sudah merasakan sendiri. Dulu waktu saya kuliah, biasanya saya bilang, karena nggak ada akuntansi ini kan sekarang zamannya sudah lama asal sama nilai itu sakit itu sudah tangannya. Zaman saya itu, zaman usia saya itu masih tulisan. Zaman saya sudah pakai aplikasi yang transaksi itu semua udah aplikasi. Tapi kalau teman-teman tidak punya kerangka berpikir yang bagus, ini pikirnya bisa ya. Adanya forex sebenarnya kita bisa mempercayai. Tapi itu juga ketika investasi, entah di real aset atau financial aset, ya. Maksud saya adalah teman-teman tetap kuatkan kerangka ini. Ini sudah panjang ya, kerangka berpikir itu tidak hanya di kelas, bagian, tapi ini membangun circle yang berapa dan sebagainya. Tapi nanti bisa dirasakan mas. Ketika saya mendapatkan tuh, sangat bisa dirasakan teman-teman dihadapkan oleh persoalan yang berbeda itu proses berpikir pengambilan keputusannya itu lebih clear. Jadi tidak mudah terombang-ambing. Ini investasi mas. Ada sini dikit, langsung sini. Ya kan itu kan ibaratnya kayak kenapa zaman Pilpres lebih bising ya, panik Pilpres karena ya sangat mudah dipakai. Iya, nggak punya pendirian. Iya, karena seakan-akan semuanya kendalilah nggak punya cara pikir mudah diomongkan itu menurut saya yang paling penting sih dari asal ini sebagai Terima kasih Pak Iqbal. Itu adalah penutup yang sangat berkesan. Semoga percakapan hari ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang IHSG, tapi juga membantu kita membangun kerangka berpikir, cara berpikir yang lebih matang tentang investasi dan IHSG ke depan. Sekian, saya Dufan Anika Nugraha dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Terima kasih Pak Iqbal. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.